Nah, sekarang kita mau lanjut lagi. Kita mau jalan serta Yesus. Adik-adik tahu kan tujuannya? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Pakai gerakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dari pertama, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Yeay, oke adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau lebih serius lagi. Sekarang kita mau angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, pilih aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, pilih aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Kita nyanyi dari awal ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, pilih aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, pilih aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa dulu. Setelah doa, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari Minggu ini. Kami bisa datang lagi kepada Tuhan Yesus. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami beri roh yang dengar dengaran supaya kami taat, supaya kami dapat belajar sesuatu yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Halo semuanya, ketemu lagi nih sama Cici Ica ya. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyanyi buat Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini menceritakan seorang bapak yang namanya Bapak Saulus. Bapak Saulus ini ditakutin sama orang-orang Kristen di kota Yerusalem. Kira-kira
Kenapa ya Bapak Saulus ditakutin sama orang-orang Kristen di kota Yerusalem? Ternyata Bapak Saulus itu adalah orang yang jahat buat orang Kristen. Dia nggak suka kalau ada orang Kristen yang berdoa kepada Tuhan Yesus. Dia nggak suka. Jadi misalkan ada orang Kristen yang lagi berdoa di rumahnya, tiba-tiba Bapak Saulus datang ke rumahnya, diketok-ketok, langsung marah-marah. Ngapain kamu berdoa? Kadang-kadang kalau Bapak Saulus lagi kesel banget, bisa sampai dibunuh. Jadi Bapak Saulus benar-benar ditakutin banget sama orang-orang Kristen di kota Yerusalem. Pokoknya kalau udah ada dengar Bapak Saulus lagi muter-muter nih, semua langsung lari, semua langsung ngumpet, langsung gak mau ketemu Bapak Saulus karena udah pasti diomelin. Suatu hari Bapak Saulus pergi ke kota Damsyik. Bapak Saulus nggak sendirian. Bapak Saulus pergi sama teman-temannya ke kota Damsyik. Nah, Bapak Saulus dan teman-temannya sama aja, nggak suka sama orang Kristen yang berdoa kepada Tuhan Yesus. Lagi perjalanan, dia naik kuda. Dulu mah nggak ada motor, mobil, sepeda nggak ada. Ada kuda, onta, keledai, rata-rata pada naik kendaraannya itu. Lalu mereka setelah lagi di perjalanan ketemu sama suatu cahaya yang datang di depan muka Bapak Saulus. Tapi itu cuma bisa dilihat sama Bapak Saulus aja. Teman-temannya nggak ada yang bisa lihat. Sinarnya itu lebih terang dari matahari. Kalau kalian lihat lampu di rumah kalian, lama-lama mata kalian sakit kan? Nah, ini lebih terang dari lampu, lebih terang dari matahari, jadi terang banget. Lalu suara itu bilang, "Saulus, mengapa kamu menganiaya aku?" Lalu si Saulus bingung dong, ini siapa? Lalu suara ini memperkenalkan diri bahwa dia adalah Tuhan Yesus yang disakiti oleh Bapak Saulus. Bapak Saulus langsung kaget, langsung takut karena dia merasa selama ini dia marah-marah sama orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus. Lalu Bapak Saulus bilang kalau dia takut sekali, dia nggak mau kayak gitu lagi. Dan Tuhan Yesus bilang dia harus pergi ke kota Damsyik, ke rumah Bapak Yudas di jalan lurus. Nama jalannya jalan lurus, bukan jalan yang lurus, tapi jalan yang lurus. Namanya jalan lurus. Setelah dia lihat sinar itu pergi dan suaranya juga pergi. Bapak Saulus mau buka mata, dia udah buka mata tapi tetap gelap. Dia bingung dong kenapa, dia udah kucuk-kucuk mata, dia udah ngecek ini semua dibersihin, ternyata tetap aja gelap. Ternyata Bapak Saulus mengalami kebutaan. Itu suatu teguran dari Tuhan karena dia sudah jahat sama orang-orang Kristen, sama orang yang percaya Tuhan. Jadi itu dia, Bapak Saulus menjadi buta. Akhirnya teman-temannya semua yang pergi bareng sama dia jadi jalannya lebih pelan lagi karena menuntun si Bapak Saulus ini yang lagi buta. Di seluruh kota Yerusalem itu nggak ada yang tahu kalau Bapak Saulus mengalami kebutaan. Begitu juga di kota Damsyik, tujuannya yang dia mau pergi itu. Nah, di kota Yerusalem cuma ada satu orang yang tahu kalau Bapak Saulus itu ketemu dengan Tuhan Yesus. Nah, namanya itu adalah Bapak Ananias. Nah, Bapak Ananias ini juga salah satu murid Tuhan Yesus juga. Jadi murid Tuhan Yesus itu ada banyak, dan Bapak Ananias dipercaya Tuhan untuk datang ke kota Damsyik, ke rumah Bapak Yudas di jalan lurus untuk bertemu dengan Bapak Saulus. Tuhan bilang, "Ananias, pergilah ke kota Damsyik dan cari rumah Bapak Yudas di jalan lurus. Di situ nanti ada yang berdoa. Nanti Tuhan udah bilang di situ ada yang berdoa dan kamu harus mendoakan dia karena dia adalah Saulus yang sudah menyakiti aku." Terus Ananias kaget, kok Bapak Saulus jadi berdoa sama Tuhan Yesus? Ya Ananias takut dong, takut dia apain, kan Ananias itu salah satu murid Tuhan Yesus. Tapi karena Ananias taat sama Tuhan, Bapak Ananias tetap bilang, "Oke Tuhan, aku akan pergi ke sana dan mendoakannya."
Setelah dalam perjalanan udah sampai, benar Bapak Ananias ketemu sama Bapak Saulus. Dia terlihat kurus, sedih, cuma duduk-duduk diem doang karena dia buta, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia yang biasanya dia ngeliat matahari, ngeliat semua, bisa ngeliat semua, tiba-tiba jadi gelap dan dia nggak bisa beraktivitas seperti biasanya. Lalu Bapak Ananias ketemu sama Bapak Saulus. Dia udah gak makan 3 hari, jadi semuanya jadi lemas, murung. Lalu Bapak Ananias menepati janji yang sudah Tuhan berikan bahwa dia harus mendoakan Bapak Saulus. Nah, Bapak Saulus ini duduk diam dan dia kaget, kayak Ananias bisa tahu kalau dia itu namanya Bapak Saulus. Kan tadinya mereka nggak kenal karena takut itu tadi ya. Bapak Ananias langsung berdoa untuk Bapak Saulus dan Bapak Saulus jadi percaya sama Tuhan karena dia sudah mendengar suara Tuhan langsung, dia sudah bertemu Tuhan secara langsung lewat cahaya tadi. Lalu mereka berdoa bersama dan Bapak Saulus memutuskan untuk dia nggak mau kayak gitu lagi. Dia nggak mau jahat sama orang-orang Kristen, dia nggak mau membunuh, dia mau percaya kepada Tuhan dan dia mau melayani Tuhan agar banyak orang yang belum percaya sama Tuhan Yesus jadi percaya sama Tuhan Yesus karena kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Lalu setelah berdoa, Bapak Saulus melek mata, langsung dia kayak, kok bisa lihat? Ternyata Tuhan menyembuhkan kebutaannya itu. Dengan apa? Dengan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat. Lalu Bapak Ananias juga senang karena Bapak Saulus udah bisa lihat lagi, bisa beraktivitas. Lalu nama Bapak Saulus dirubah menjadi Paulus. Jadi dari Saulus jadi Paulus yang kita kenal, yang bisa jadi kesaksian banyak orang, yang bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa yang menulis di Alkitab juga Bapak Paulus. Nah, di sini kita bisa belajar kalau kita itu nggak boleh jahat sama siapapun, karena kita semua ini, mau orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu, pokoknya semua makhluk hidup yang ada di bumi ini, terutama manusia ya, itu adalah ciptaan Tuhan. Kita nggak boleh jahat sama dia, kita nggak boleh tuh nyubit dia, mukul, atau tarik-tarik rambut tuh nggak boleh, karena kita ini semua adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita misalkan kita nyubit teman kita, berarti sama aja kita menyakiti Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan kita. Jadi kita nggak boleh jahat ya sama orang-orang lain. Nah, terus kita juga harus percaya sama Tuhan, karena Tuhan yang akan memberikan kesehatan, kepintaran. Teman-teman, kalian bisa beli mainan itu karena Tuhan yang memberikannya melalui orang tua kalian. Nah, karena kita udah selesai firman Tuhannya, kita seperti biasa dulu ayat hafalan dulu nih. Ayat hafalannya ada di 1 Yohanes 4 ayat 11b. Jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Sekali lagi kita ada di 1 Yohanes 4 ayat 11b. Isinya, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Nah, mengasihi juga diajarin sama Tuhan Yesus. Bapak Saulus yang udah jahat sama dia, tapi Tuhan memaafkan dan juga tetap mengasihi. Kita juga harus kayak gitu ya. Nah, karena kita udah selesai, kita mau tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang sudah Engkau berikan kepada kami dengan pelajaran dari Bapak Saulus yang tadinya tidak mengasihi Engkau, tapi Engkau mengasihi dia sehingga dia bisa berubah. Begitu juga dengan kami Tuhan, ajar kami untuk saling mengasihi dan memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Tuhan berkati kesehatan kami, kesehatan orang tua kami, pekerjaan orang tua kami, pendidikan kami juga.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, bye-bye semuanya.